Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas masalah manfaat air. Apa masih ingat manfaat air? Tentu ingat, bukan? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis proses siklus air yang ada di bumi. Kita masih diliburkan karena kabut asap. Sambil menemani kegiatan kalian belajar di rumah, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan cuci, masak, mandi, dan lain sebagainya. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir mengapa air yang kita gunakan tidak pernah habis? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pelajari materi kita selanjutnya. Benar sekali. Jadi air di bumi tidak akan pernah habis karena mengalami perputaran yang disebut dengan siklus air. Siklus air adalah perputaran air yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Begitu juga selanjutnya. Proses siklus air adalah proses perputaran air terdiri atas evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Mari kita lihat penjelasan berikut. Pertama, proses evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan yang terjadi di laut, sungai, danau, dan lainnya. Evaporasi bertujuan untuk mengubah air yang berwujud cair menjadi gas. Jadi, semakin tinggi sinar matahari, maka jumlah uap air yang naik ke atmosfer akan semakin besar. Kemudian yang kedua, proses transpirasi. Transpirasi merupakan tahapan penguapan air yang berlangsung di jaringan makhluk hidup. Tahapan ini bertujuan untuk mengubah air berwujud cair dalam jaringan makhluk hidup menjadi uap dan membawanya ke atmosfer. Tahapan ini juga memiliki jumlah air yang lebih sedikit daripada tahap evaporasi. Proses yang ketiga, kondensasi. Kondensasi merupakan tahapan perubahan wujud air menjadi partikel-partikel es yang berukuran kecil akibat adanya pengaruh suhu udara yang sangat rendah pada ketinggian tertentu. Semakin banyak partikel es yang bergabung, maka awan yang terbentuk akan semakin tebal dan hitam. Yang keempat, proses presipitasi. Presipitasi merupakan tahapan mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang sangat tinggi, sehingga awan menjadi gelap. Kemudian akan terjadi hujan, di mana turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Jumlah presipitasi yang turun ke bumi tidak tetap bentuk dan jumlahnya. Bentuk presipitasi yang jatuh ke bumi dapat berupa hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Variasi bentuk dan jumlah presipitasi yang jatuh ke bumi ini diakibatkan oleh faktor klimatologi di atmosfer, angin, dan temperatur. Kemudian, proses yang kelima adalah infiltrasi. Infiltrasi merupakan tahapan pergerakan air ke dalam pori tanah, sehingga secara lambat membawa air tanah kembali ke laut. Dengan kata lain, infiltrasi merupakan proses masuknya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum tentang proses siklus air? Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu berikut.
semua anak Bapak menyanyinya. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang cara menghemat air. Nah, anak-anak, meskipun air kita gunakan secara terus-menerus dan keberadaannya tidak pernah habis di bumi ini, namun wajib kita gunakan secara bijak. Bisa saja suatu saat nanti jika tidak menghemat penggunaan air, lama-kelamaan air tersebut akan berkurang. Bagaimana cara menghemat air? Yang pertama, menggunakan air secukupnya dan tidak berlebihan. Yang kedua, menutup keran air setelah digunakan agar air tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, menggunakan air saat mandi secukupnya. Jadi, ketika mandi tidak berlama-lama dan sebaiknya menggunakan shower. Dan yang terakhir, memperbaiki saluran air yang rusak agar air tidak terbuang sia-sia. Anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kita, mari kita kerjakan latihan berikut. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita nantinya. Semangat belajar di rumah, kurangi aktivitas di luar rumah, gunakan masker saat keluar rumah karena kabut asap tidak baik untuk kesehatan. Dan jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.